Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita masih masuk di bab 3 yang keempat, yaitu surat tugas. Jadi kemarin bab 3.3 ya, subbab 3.3 itu berkaitan tentang surat keputusan, dan kali ini kita masuk di subbab 3.4 yaitu surat tugas. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana penulisan surat tugas yang benar. Surat tugas sendiri adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Ada dua model surat tugas, yaitu surat tugas yang berbentuk narasi dan berbentuk kolom atau tabel. Jadi untuk yang berbentuk narasi itu apabila si orang yang akan kita atau orang yang pimpinan beri tugas itu mungkin satu, dua atau 3 orang gitu kan. Tapi bisa lebih dari itu, mungkin 3 orang pun bisa juga berupa tabel atau kolom. Atau lebih dari itu bisa berupa tabel atau kolom. Nah, di kemarin kan surat dinas ada bagian-bagiannya, surat keputusan ada bagian-bagiannya, dan sekarang surat tugas pun ada bagian-bagiannya. Hampir sama untuk setiap bagiannya, cuma memang isinya yang berbeda. Yang pertama pasti kita punya yang namanya kepala surat atau kop surat ya. Surat seperti yang saya jelaskan sebelumnya di 3.3. Di 3.4 ini kop suratnya juga sama, tergantung dengan instansinya. Jadi dari lambang, nama instansi, unitnya, alamat, ya. Kemudian ada juga nomor telepon, email, ya. Kemudian ada website. Kalau sekarang berarti sudah ada website. Nah, kemudian ditutup dengan garis penutup. Lalu di bagian yang kedua, di surat tugas, ada pembuka surat tugas yang terdiri dari kata surat tugas yang ditulis secara huruf kapital. Dan kemudian di bawahnya ada nomor surat. Lalu bagian yang ketiga yaitu isi surat tugas, yang dimana meliputi nama pejabat pemberi tugas. Jadi siapa yang mau memberikan tugas disebutkan di situ. Nanti teman-teman lihat contohnya. Ya. Kemudian siapa yang dari pemberi tugas, kata, nama, NIP, pangkat, dan golongan. Kemudian jabatan penerima tugas. Ya, dibuat maksudnya adalah surat tugas, tanggal, dan tempat tujuan gitu ya. Jadi ada siapa yang memberikan tugas, siapa yang diberi tugas, kemudian apa tugasnya, kapan, dan di mana. Itu berada di isi surat tugas. Kemudian bagian yang terakhir yaitu penutup surat tugas bisa meliputi nama jabatan ya, dari yang bertanda tangan atau dari yang memberikan tugas. Kemudian penanda tangannya, nama pejabat penanda tangan, tanda tangan, NIP, cap dinas atau cap jabatan, serta tembusan. Jadi tapi terkadang ada atas nama juga ya, siapa yang mewakili surat tugas itu, yang menandatangani surat tugas itu. Jadi jabatannya apa disebutkan di situ. Kita lihat contohnya penulisannya. Nah, di sini ya ada yang pertama, teman-teman jangan lupa pokoknya untuk menulis kop surat kita bisa dari ujung atas ke kertas ya. Bagian atas kertas lembar kerja kita beri jarak 3-4 enter. Kemudian baru kita bisa bikin kopnya. Dan jangan lupa diberi penutup. Kemudian kalau di Word seperti sebelumnya, kalau kita di mesin ketik
manual, ini dari pojok kiri kertas ke tulisan isi suratnya ini, itu ada 15 ketukan. Tapi karena teman-teman kali ini bikinnya masih di Word, jadi ini diabaikan saja. Ini manfaatnya apa? Untuk yang kemarin juga sempat saya jelaskan, itu agar nanti ketika ini diarsipkan, ini tidak biasanya kan dibolong ya, dipakaikan kertas membolong ya, untuk membolong kertas itu, kemudian biar si isi suratnya tidak ikut terpotong. Nah jadi ini diabaikan dulu karena teman-teman masih mengetik menggunakan menggunakan MS Word. Kita beralih ke sini. Dari garis kertas ini, ya dari garis kop ini, kita menuju ke tulisan surat tugas atau pembuka suratnya, itu 3-4 kait atau enter. Ya. Jadi di sini ada sekitar 2 atau 3 baris kosong. Baru teman-teman tulis surat tugas dengan tulisan kapital semua, kemudian ditebalkan tulisannya dan diberi garis bawah. Jadi teman-teman bisa atur langsung di Word itu, di bold, kemudian di underline sekalian. Jadi akan seperti ini hasilnya. Kemudian di bawah tulisan surat tugas ada nomor surat. Ya. Jadi nomor suratnya nanti contohnya misalkan, nah ini ada nomor surat atau yang ini. Nah ini ada nomor surat, beda-beda ya. Nah ini harus ada garis bawahnya. Ini di garis bawahnya dan ditulis tebal. Oke. Kemudian dari nomor surat ya, dari nomor surat teman-teman masuk di isi surat tugas, teman-teman beri dulu 3 kait tunggal atau 3 kali enter, atau sama saja dengan ada 2 baris kosong di sini. Baru teman-teman tulis isi dari surat tugas tersebut. Nah, dari pertama kita tadi ya, yang di bagian isi surat tugas ada nama pejabat pemberi tugas. Nah, di sini di contohnya, nama pejabat yang memberikan tugas adalah Direktur Politeknik Negeri Semarang. Memberikan tugas kepada, seperti itu. Misalkan yang memberikan tugas di instansi lain, manajer PT Adijaya gitu kan ya. Dan berarti di sini manajer Adijaya memberikan tugas kepada, seperti itu. Jadi siapa yang memberikan tugas? Ditulis di sini. Kemudian kita beri 2 kait tunggal lagi, atau 2 enter, atau 1 baris kosong di sini. Kemudian teman-teman tulis siapa yang diberikan tugas, siapa yang harus berangkat, siapa yang harus melaksanakan tugas tersebut. Tulis nama, NIP, pangkat atau golongan, kemudian jabatannya apa. Ini kalau NIP itu untuk pegawai negeri sipil, kalau mungkin di swasta bisa NIK, nomor induk karyawan. Oke, dan ini ditulis sejajar ya, full block. Terus kemudian dari nama kita beri titik 2 dan ini harus lurus sejajar. Disesuaikan dengan tulisan yang paling panjang. Ini titiknya kalau bisa agak berdekatan dengan tulisan yang paling panjang, karena kita pakai Word kan mungkin kalau nempel di sini agak sedikit susah. Teman-teman atur tab-nya saja lebih didekatkan dengan yang tulisan paling panjang, dan itu nanti semua sejajar.
Kemudian nanti tulisannya pun harus sejajar semua. Namanya siapa, NIP-nya berapa, pangkat, jabatan, itu nanti harus sejajar. Bu, misalkan yang lebih dari satu gimana? Ya boleh aja, itu nanti kita beri 2 kali tunggal lagi baru ditulis seperti ini. Contohnya, nah ini kita beri 2 orang, bisa seperti ini. Karena masih cukup kertasnya, jadi bisa ditulis seperti ini. Atau misalkan, nah kalau ini sudah tidak cukup karena banyak ya. Bisa 3 misalkan Bu, kalau 3 masih cukup boleh ditulis di bawahnya lagi yang ketiga siapa. Tapi kalau tidak cukup nanti kita lihat ada sendiri modelnya, ini yang model narasi dulu. Jadi yang model kolom kita bahas. Oke, untuk yang model narasi, kemudian setelah siapa yang diberi tugas sudah ditulis semua, baru kita beli 2 kait tunggal atau 2 kali enter, atau ada 1 baris kosong di sini. Baru kita berikan apa sih tugas dia gitu. Ya, untuk apa? Dia harus apa gitu. Ya, contohnya, nah seperti ini. Untuk mengikuti pelatihan bla bla bla. Gitu ya. Kemudian ini juga ada untuk mengikuti pelatihan seperti ini. Oke. Kemudian ini juga sama untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Oke. Kemudian tanggal dan di mananya. Nah, teman-teman bisa tulis contoh seperti ini. Harinya kapan, tempatnya di mana, ditulis seperti ini. Oke. Jadi ada titik 2-nya juga yang sejajar, kemudian tulisannya juga harus sejajar. Hari, tanggal, kemudian tempatnya. Oke. Lalu kita beri 2 kait tunggal lagi atau 2 kali enter, atau ada 1 baris kosong di sini. Baru kita beri kata apa yang harus dilakukan setelah melaksanakan tugas. Di sini tertera setelah melaksanakan tugas, harap saudara menyampaikan laporan secara tertulis. Di sini juga sama saja. Setelah tugas, ya selesai tugas, supaya melakukan kegiatan kepada pimpinan dan sudah tulis tugas untuk melaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab. Ini juga sama. Ini ada tutupnya. Ya, teman-teman bisa ikuti contoh-contoh ini. Oke. Itu. Kemudian kita masuk di penutup surat. Kita beri dulu 3 kait tunggal atau 3 kali enter, atau ada 2 baris kosong di sini. Kemudian kita tulis tanggal suratnya. Ya. Tanggal suratnya kita tulis di sini. Oke, tanggal surat. Kemudian ada nama jabatan. Siapa yang bertanda tangan di sini? Nah, ini jangan lupa 4 sampai 6 kait. Ya. Untuk tempat tanda tangan. Nanti tergantung cukup tidak kalau kita pakai yang lebar, atau mungkin kalau nggak cukup kita bisa pakai yang lebih kecil atau yang 4 nih, yang 4 enter. Kemudian nama pejabatnya siapa? Ya, yang bertanda tangan nama pejabatnya siapa dan NIP-nya berapa atau NIK-nya berapa. Lalu kita beri 2 kait tunggal atau enter, atau ada 1 baris kosong, baru teman-teman tulis tembusannya. Ini tidak ada tembusan. Oke, ini ya, ini contohnya seperti ini. Kalau ada tembusan, teman-teman bisa tulis tembusannya.
Oke, itu untuk yang model narasi, Lalu model yang kedua tadi kan ada narasi dan ada yang kolom atau tabel. Nah, untuk yang kolom atau tabel, kita lihat di sini contohnya, bedanya ada di sini. Bedanya dengan yang tadi adalah nama yang diberi tugas itu dibuat kolom atau tabel. Terus ini juga berbeda, tapi kalau teman-teman menggunakan mesin ketik manual ya, bukan pakai Word, jadi ini diabaikan dulu saja. Masih sama, jadi untuk ada kop, kemudian ada garisnya, kemudian dari garis ini 3-4 kait tunggal, baru ditulis surat tugasnya dengan huruf kapital, kemudian nomornya berapa, kemudian kita beri 3 kait tunggal atau 3 kali enter, atau ada 2 spasi kosong atau 2 baris kosong. Kemudian siapa yang memberikan tugas ya, di sini Direktur Politeknik Negeri Semarang memberikan tugas kepada, kemudian beri 2 kait tunggal atau 1 baris kosong, baru teman-teman bikin tabel contohnya seperti ini. Kemudian beri 2 kait tunggal setelah tabel, baru tulis peruntukannya apa, hari tanggalnya kapan dan tempatnya di mana. Baru teman-teman beri 2 kait tunggal lagi dan beri penutup isi suratnya. Setelah melaksanakan tugas, harap saudara menyampaikan laporan secara tertulis. Kemudian di penutup suratnya kita ada 3 kait tunggal, ya sama seperti tadi, ada tanggal surat, nama jabatan, nama pejabat, dan NIK. Kemudian tembusan ya dengan jarak 1 baris kosong. Ya. Ini tinggal tulis saja 1, 2, 3. Contohnya seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3. Ini karena tidak cukup, jadi dibuat tabel secara terpisah. Makanya di sini ditulis daftar terlampir. Seperti itu. Baru ini ditulis lagi lampiran surat tugas nomor sekian, tanggal sekian. Nah, ini daftar namanya, nama, nih, golongan, jabatan. Jangan lupa peruntukan tugasnya harus dibuat narasi seperti ini. Kita lihat latihan 3.5. Nah, ini kan masih salah, jadi teman-teman harus ini instruksi aja sih ya. Jadi teman-teman tetap bikinnya sesuai dengan contoh-contoh tadi yang sudah diberikan. Jadi tolong dibenarkan, ini jangan persis seperti ini. Teman-teman bukan hanya belajar untuk mengetik persis gitu kan, tapi juga harus bisa mengetik dengan benar. Nah, ini kepala suratnya siapa? PT Amarta gitu kan. Jalan ini. Teman-teman bikin kopnya. Kemudian jangan lupa surat tugasnya tulisannya tebal. Garis bawah, kemudian nah ini ditugaskan kepada ini. Kita cari dulu pejabatnya yang memberikan tugas siapa. Oh, direktur utama. Berarti di sini harus ditulis direktur utama memberikan tugas kepada gitu ya. Baru ditulis namanya siapa. Ya, di sini ada kan namanya siapa, kalau ada NIP-nya ya NIP-nya berapa atau NIK-nya berapa kalau swasta ya. Kemudian pangkat golongannya apa, jabatannya apa. Nah, kita bisa tuliskan sesuai dengan instruksi di sini. Oh, ini ada alamatnya gitu. Ya. Ada alamatnya. Kemudian ini alamat. Ini alamatnya di sini ada. Nah, terus teman-teman kemudian beri peruntukannya apa tugasnya. Kita cari ya jenis penugasan. Oh, ini jenis penugasannya untuk
ditugaskan di satuan tugas peningkatan produktivitas proyek baja gitu kan, tanggung jawabnya menjadi penanggung jawab. Oh, jadi Pak Arifah ini ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab aplikasi di satuan tugas peningkatan produktivitas proyek baja gitu. Kemudian apa? Kemudian waktunya kapan, ditulis tanggalnya ya kan, 16 Januari sampai 31 Desember. Tempatnya di mana? Ini teman-teman bisa ketik yang ini tempatnya. Kemudian ini lain-lainnya bisa ditulis di bagian bawah sini. Nih ya, lain-lain dalam menjalankan pekerjaan ini tidak merubah tugas dalam jabatan struktural. Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. Selama menjalankan tugas tidak mendapatkan tunjangan kecuali yang melekat pada jabatan struktural. Tugas ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Ini bisa dituliskan di bawah setelah tugasnya tadi. Instruksi tambahannya. Kemudian teman-teman tulis tanggalnya. Ini jadi bisa teman-teman hapus karena di kop surat sudah ada, ya kan? Jadi teman-teman bisa hapus langsung tanggalnya saja. Kemudian PT-nya juga, karena di kop surat sudah ada, tidak perlu. Nah, ini direktur utamanya. Teman-teman bisa naikkan di sini. Ya. Kemudian baru nama pejabatnya, terus nanti kalau ada NIK atau NIK-nya juga bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini tembusannya ini yang dituliskan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan. Ini tambahan-tambahan lain-lainnya bisa teman-teman buat narasi boleh ya, atau mungkin ya bisa seperti ini dibuat paragraf ini ya, boleh. Oke, itu saja. Jadi dibuat paragraf aja yang ini biar jadi satu paragraf di sini. Gitu. Untuk surat tugas, silakan dikerjakan latihan 3.5 ini dengan benar. Kita lihat, teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang ada di sini. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Silakan teman-teman kerjakan latihan 3.5-nya. Deadline seperti biasa sebelum hari sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.